Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya dapatkan dari website Quora ya, yang ditulis oleh Mas Bagas Suprakasa. Yang kejadian ini terjadi di sebuah pemukiman kumuh yang ada di Jakarta. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Cerita ini sebenarnya lebih ke sedih sih, meskipun ada seramnya. Cerita ini merupakan cerita yang masih aku ingat sampai sekarang karena diceritakan langsung oleh nyokap aku. Jadi, kisah ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh tetangga nyokap sewaktu aku masih balita. Jadi, orang tua itu ngekos di daerah kawasan kumuh dekat pasar di tahun 99. Tahun itu orang tua aku ngalamin dampak krisis ekonomi. Jadi akibat kerusuhan tahun 98 yang membuat usaha bangkrut dan ngekos di kawasan kumuh itu. Singkat cerita, jadi di depan kontrakan kecil itu tinggallah keluarga miskin yang berisikan 9 anggota. Terdiri dari Pak Sutri dan 7 anaknya. Lokasinya di Jakarta. Membayangkannya saja sudah sesak untuk hidup di kontrakan sesak berisi 9 manusia. Pak Sutri ini bernama Pak Anto dan Bu Endang. Pak Anto merupakan petugas kebersihan yang kerjanya sangat rajin dan juga tekun. Sedangkan Bu Endang bekerja serabutan yang kala itu jadi buruh cuci. Mereka harus merasakan kesulitan ekonomi akibat banyaknya anak yang harus mereka nafkahi. Rasanya sangat kurang dari kata cukup. Jangankan untuk bayar kontrakan, untuk makan saja susah. Bahkan mereka sering makan mie instan 2 bungkus dimakan satu keluarga. Atau paling mewahnya kadang mereka sangat girang jika bisa makan sarden dibagi bersembilan. Atau paling mirisnya, mereka bisa nggak makan atau cuma minum air putih saja untuk menahan rasa laparnya. Jadi hari itu, maghrib sepulang dari bersih-bersih di jalanan, Pak Anto melipir ke danau. Di danau dia mancing. Meski ada urban legend tentang nggak boleh mancing pas maghrib lah atau apalah, dia ini tipe orang yang nggak percaya sama hal-hal yang begituan. Yang penting mah dapat ikan. Baru mancing belum ada sejam, Pak Anto dapat ikan banyak banget guys. Berlimpah banget. Nah, sampai rumah dia girang dong dan nyuruh istrinya buat goreng tuh ikan. Semua anaknya berkumpul di kosan berdempetan untuk siap menyantap ikan-ikan lezat itu. Ikan goreng yang lezat siap disajikan dan mereka pun semuanya melahap. Anak balitanya pun disuapin ikan. Mereka bahkan sampai nambah ikannya karena ikannya masih ada sisa banyak. Setelah makan, sebagian anaknya mainlah keluar sama teman-temannya yang lain. Sebagian yang lain di kosan dan bapak sama ibunya ngaso dikontrakan karena kekenyangan habis makan ikan. Waktu itu pukul 10 malam, waktunya tidur karena anak-anaknya besok pada sekolah. Dan bapak ibunya juga kayak nggak bisa pagi-pagi harus siap kerja. Hingga jam 8 pagi, tumben banget pintu kontrakan Pak Anto masih ketutup rapat. Dan anak-anaknya pun belum pada keluar dari rumah itu untuk berangkat sekolah. Nyokap waktu itu penasaran, akhirnya ngetuk pintu rumahnya. Karena mereka itu dikenal akrab dan deket. Berniatlah nyokap buat bangunin mereka. Disangkanya kan mereka bangun kesiangan ya. Nah, pas diketuk gak dibuka.
Dan nyokap penasaran, coba buka gagang pintunya karena nggak dikunci juga. Pas dibuka, mereka semua kayak tidur telentang, kayak ikan pindang. Dan isi kontrakannya itu, baunya amis banget, bau muntah. Si Pak Anto kayak bersuara lirih minta tolong gitu. Nyokap langsung panggil bokap buat memapah tubuh Pak Anto. Langsung dilarikan ke rumah sakit. Pak Anto diwawancara kenapa dia bisa lemes sampai kayak gitu. Pak Anto jawab, katanya dia maghrib kemarin mancing ikan di danau dan dapat ikan banyak. Jenis ikannya tuh kayak mirip antara ikan bawal atau ikan petek. Tapi mata ikan itu kayak nggak biasa, melotot, aneh gitu, kayak bukan ikan yang wajar. Tapi ya karena lapar ya dimakan aja. Nah, pas malam, salah satu anaknya ngeluh sakit perut dan muntah-muntah di kamar mandi. Terus diikuti oleh anak-anaknya yang lain pada mual dan muntah. Perlahan istrinya juga ngeluh, kepalanya pusing banget. Pak Anto yang selalu berpikir positif, ya mikirnya palingan mereka masuk ke angin. Karena musim itu cuacanya nggak bagus kan, musim hujan. Tinggal minum air putih dan ditidurin berharap cepat pulih. Eh, reaksi Pak Anto tiba-tiba ototnya kayak lumpuh gitu. Lemes parah. Kepalanya mulai pusing dan berat. Saking gak kuatnya berdiri, dia muntah di kasur tikarnya. Dia benar-benar gak kuat buat berdiri. Dia manggil anak-anaknya dan istrinya, tapi mereka gak nyaut. Muka mereka udah pucet dan banyak yang muntah. Ya, mereka semua keracunan ikan. Istrinya ternyata sudah meninggal sebelum dilarikan ke rumah sakit. Lalu, satu persatu anaknya juga meninggal dunia selama di opname. Dan gak lama habis itu, Pak Anto juga ikutan meninggal. Waktu itu satu kampung heboh karena keracunan ikan bisa meninggal. Entah apa ada hubungannya sama hal mistis atau disangkut pautkan sama keracunan ikan. Atau mungkin ikan itu makan limbah ya. Yang jelas danau yang saya maksud ini memang angker guys. Sering dulu banyak yang tenggelam di sini karena nekat berenang atau ada yang pas mancing kepleset jatuh lalu lenyap begitu saja. Terlepas dari cerita mistisnya, RIP buat keluarga Pak Anto. Terima kasih telah membaca. Oke, itulah cerita singkat ya yang saya dapatkan dari Quora, dari akunnya Mas Bagas Suprakoso. Jadi memang kehidupan di Jakarta keras ya. Apalagi tahun 98 itu ekonomi kita benar-benar dipukul. Semuanya itu benar-benar kacau waktu itu. Cuman memang ketika ekonomi seperti itu banyak orang yang bisa memanfaatkannya jadi keberuntungan ya. Jadi waktu itu memang ekonomi kita benar dipukul. Asia Tenggara, Korea, Kamboja, Thailand, semuanya itu kena semua. Cuman kalau kita memang orang yang bisa memanfaatkan hal itu, ya bisa jadi kaya kita. Itu yang saya lihat di film The Fall. Yang ada Korea ya, film Korea The Fall itu, bagus itu. Dan masalah danau ya yang ada di Jakarta, saya kurang tahu, pokoknya ada di Jakarta menurut cerita. Jadi kemungkinan kalau dikaitkan sama hal gaib ya bisa jadi iya. Tapi saya kok lebih condong ke mungkin saja ikan itu kena racun ya. Jadi kayak kena radiasi atau mungkin kena racun apalah, limbah lah gitu. Jadi yang berpengaruh pada orang yang memakannya gitu.
Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.